Gila guys, kalian pernah nggak sih kepikiran zaman sekarang yang apa-apa bisa dipelajarin online, sebenarnya gelar sarjana tuh masih sepenting itu nggak sih? Kayak mending ikut bootcamp coding 3 bulan langsung kerja, atau kuliah 4 tahun dulu gitu loh. Bingung kan jadinya? Iya, kenalan dulu kali ya. Gue Mila. Dan gue Fadil. Selamat datang lagi di Pod FM, Podcast Fadil dan Mila. Tempat kita ngulik hal-hal yang lagi rame banget nih. Betul, siap banget nih kita nemenin kalian mikir bareng soal topik panas hari ini. Halo semuanya, udah siap ya buat sesi overthinking berjamaah kita kali ini? Oke, jadi soal kuliah versi belajar mandiri ini tuh emang dilema banget ya. Mirip kayak milih antara beli rumah, yang mana itu kan kuliah ya, prosesnya panjang, biayanya gede, tapi jelas gitu kepemilikannya. Atau ngontrak aja dulu. Nah ini kayak belajar online atau bootcamp. Lebih fleksibel, bisa pindah-pindah, tapi ya statusnya gitu deh, nggak permanen. Relate nggak sih? Haha, relate parah sih itu. Apalagi sekarang ya ampun, info di internet tuh udah kayak lautan, tinggal nyemplung aja, beneran. Kursus online gratis atau murah banyak banget kan. Seliwuran mulu kayak iklan pinjol di medsos, serius deh. Terus kadang kepikiran, ilmu di kampus cepat banget nggak sih kadaluarsanya? Jangan-jangan nanti udah lulus, ilmunya udah ganti versi baru lagi. Kayak baru beli HP, besoknya udah keluar model baru, nyesek kan? Nah, itu dia. Gue juga kadang ngerasa kurikulum kampus tuh kayak resep masakan jadul warisan nenek gitu. Enak sih, otentik, nggak salah. Tapi pas mau dijual di kafe kekinian, orang udah pada nyarinya salted caramel macchiato fusion apalah itu. Ya perlu diupdate lah ya, dia nggak ketinggalan zaman kan. Bener banget. Tapi kalau gitu, apa dong yang bikin kuliah masih oke buat diperjuangin selain ya gengsi dapat gelar? Masa cuma buat update status mahasiswa doang? Eits, jangan salah. Kekuatan kuliah tuh nggak cuma di ilmunya doang, tapi justru di paket komplitnya. Pernah dengar nggak sih katanya 85-90% kesuksesan di kerjaan itu ditentuin sama soft skills? Oh, yang kayak komunikasi, kerja tim gitu-gitu ya? Iya, kemampuan komunikasi, kerja tim, mecahin masalah, mikir kritis. Nah ini tuh diasahnya pas lagi kerja kelompok sama temen yang modelannya macam-macam banget. Pas presentasi di depan dosen killer, itu loh pas debat ide buat tugas akhir, itu kayak gym buat ngelatih otot-otot sosial kita. Analoginya gini deh, hard skill, ilmu teknis, itu kayak lu jago banget main Mobile Legends, rank udah mythic gitu kan. Tapi soft skill itu kemampuan lu buat ngajak mabar, ngatur strategi bareng tim, biar gak saling egois, komunikasi pas lagi war, biar gak miskomunik. Jago doang tapi nggak bisa main bareng tim ya susah juga menangnya, ya kan? Plus ada kurikulum tersembunyinya, belajar negosiasi sama dosen, lobby-lobby pinjem catatan temen, sampai manage waktu antara nugas, nongkrong sama ngejar deadline. Itu skill hidup banget serius. Wah, iya juga ya. Kayak belajar politik tingkat kampus gitu ya jadinya. Terus selain itu apa lagi? Katanya networking penting. Penting banget. Kampus itu ibaratnya kayak hub atau stasiun gede lah. Lo ketemu macam-macam orang di sana. Ada dosen yang bisa jadi mentor, teman sekelas dari berbagai daerah atau latar belakang yang, siapa tahu bisa jadi rekan bisnis nanti. Senior yang udah kerja, sampai alumni yang udah sukses. Ini modal sosial yang susah dicari kalau belajar sendiri di kamar doang. Ibaratnya lo lagi nyari jodoh nih, mending datang ke acara perkumpulan atau swipe kanan-kiri sendirian di aplikasi coba. Peluangnya beda jauh kan? Belajar sendiri tuh ya gitu, kenalannya paling sama abang kurir paket atau ya tembok kamar. Ampun deh. Oke, masuk akal banget soal networking itu. Terus soal ijazah, yang katanya ada stempel penting itu gimana? Akreditasi ya namanya? Betul. Akreditasi itu kayak sertifikat halal MUI atau SNI buat produk lah gampangnya. Itu nunjukin kalau kualitas pendidikannya udah diakui, ada standarnya gitu. Jadi ijazah lo tuh kayak paspor premium. Mau masuk ke perusahaan bagus atau lanjut S2 ke negara, maksudnya universitas lain yang oke, prosesnya lebih mulus karena udah ada jaminannya. Nggak perlu ditanya-tanya lagi, ini beneran sekolah di sini nggak sih? Gitu. Oke, kebayang sekarang nilai plusnya kuliah. Tapi ya itu, di sisi lain, belajar online atau otodidak kan fleksibel banget ya, bisa sambil rebahan. Bener. Fleksibel itu daya tarik utamanya. Nggak bisa dipungkiri. Tapi tantangannya juga nggak main-main loh. Butuh niat dan disiplin sekuat baja buat konsisten. Serius. Kadang juga bingung mau mulai dari mana, saking banyaknya pilihan. Takut salah arah.
Belum lagi, nggak semua info di internet itu benar atau berkualitas kan? Ada hoax, ada yang setengah-setengah. Plus, nah ini penting, nggak semua orang punya akses internet stabil atau gadget yang mumpuni kan? Kesenjangan digital itu nyata banget. Iya sih, bener banget. Godaannya itu loh banyak banget. Lagi fokus belajar, ada notif diskon marketplace nongol. Buyar deh. Nah, itu dia. Belajar otodidak tuh kayak nyoba resep viral di TikTok. Kelihatannya gampang, seru gitu kan. Tapi pas dicoba sendiri, hasilnya bisa jadi antara gosong atau malah ya nggak sesuai ekspektasi. Karena nggak ada yang ngawasin atau ngasih feedback langsung. Butuh mental baja dan trial error berkali-kali. Setuju banget. Terus kampus sendiri gimana nih? Mereka adaptasi nggak sih sama perubahan zaman ini? Masa diam aja gitu? Ya, enggak lah. Kampus juga nggak mau ditinggalin penumpangnya dong. Mereka mulai banyak berbenah kok. Kurikulum mulai diupdate, ditambahin materi yang relevan sama industri sekarang kayak AI, data science, digital marketing, macam-macam. Model belajarnya juga makin fleksibel. Ada yang full online, ada yang hybrid. Terus muncul juga yang namanya micro-credentials atau MC. MC? Apa tuh? Kayak Master of Ceremony gitu? Hahaha, bukan. MIC itu kayak kursus singkat, fokus ke satu skill spesifik banget yang lagi dibutuhin dunia kerja. Ibaratnya kayak beli add-on atau DLC buat game deh. Lo nggak perlu beli game baru kalau cuma butuh item atau skill tambahan buat ngelarin misi tertentu. Nah, MIC ini bisa dicicil buat nambahin skill di CV lo. Kampus juga makin banyak gandeng industri buat magang, proyek bareng, atau dosen tamu dari praktisi. Biar lulusannya nggak kaget pas masuk dunia kerja. Link and match gitu. Wah, keren juga ya perkembangannya. Berarti sebagai anak muda yang lagi galau nih, kita harus gimana dong? Ada tips nggak? Kuncinya satu sih, jadi mahasiswa proaktif, jangan pasif. Kuliah itu bukan cuma soal dateng, duduk, dengerin, pulang, dapat nilai. Udah bukan zamannya. Itu kayak punya tiket masuk ke taman bermain super gede. Jangan cuma naik satu wahana dong, rugi. Ikut organisasi, volunteer, lomba, magang, manfaatin semua fasilitas yang ada. Kalau perlu, sambil kuliah, sambil ambil kursus online juga buat ngelengkapin skill yang belum dapat di kelas. Jadi kayak main game RPG gitu loh. Sambil jalanin misi utama, kerjain juga side quest-nya, biar dapat XP dan item langka, biar level cepat naik. Wih, mantap. Jadi kayak paket combo gitu ya, kuliahnya dapet, skill tambahan juga dapet. Keren-keren. Persis. Jadi kesimpulannya nih ya, kuliah di zaman now itu menurut gue masih sangat relevan dan worth it. Tapi bukan cuma ngejar kertas ijazahnya doang. Anggap aja ini investasi buat pengembangan diri secara menyeluruh. Bangun pondasi buat belajar seumur hidup. Dan yang paling penting, dapetin pengalaman dan jaringan yang ya nggak bisa dibeli. Nilainya ada di proses pembentukan diri dan kemampuan adaptasi itu sendiri. Gitu sih. Oke, jadi intinya nih ya, milih jalur pendidikan itu kayak milih kendaraan buat traveling jauh gitu ya. Mau naik kereta eksekutif, ini kuliah nih yang nyaman, fasilitas lengkap, tapi ya jadwalnya udah ditentuin, nggak bisa seenaknya. Atau mau naik motor, nah ini belajar mandiri atau bootcamp. Yang lebih bebas, bisa belusukan kemana-mana, tapi ya siap-siap kena hujan badai atau mungkin nyasar. Dua-duanya bisa nyampe tujuan kok, tapi sensasi, persiapan sama risikonya ya jelas beda. Pilih yang sesuai sama gaya traveling dan tujuan lo masing-masing. Nah, cakep banget itu analogi penutupnya. Kalian sendiri gimana nih guys? Tim kereta eksekutif, tim motor trail, atau jangan-jangan tim hybrid nih? Oke deh, gue Mila. Dan gue Fadil, pamit dulu dari POR FM. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya ya. Dadah!